Hai, Pak Ian dan juga Joe. Halo. Dari film The Furious. Yes. Terima kasih sebab datang ke Malaysia untuk sesi interview ini. Terima kasih. Daripada channel Hadi Abdul Hamid, saya Hadi Abdul Hamid daripada channel Waspop TV. Dan kami ada beberapa soalan lah untuk kalian berdua. Okay. Jadi soalan yang pertama, what's your preparation? Apa preparation kalian berdua untuk role di dalam film The Furious ini? Kita mulakan dengan Joe. Saya Joe Taslim bermain sebagai Navin di The Furious, seorang jurnalis investigator yang menyelidiki tentang perdagangan anak dan dia kehilangan istrinya. Jadi dia menyelidiki lebih dalam lagi, mencari tahu keberadaan istrinya. Dan persiapan saya untuk peran ini adalah sebelum masuk ke dalam produksi, saya menonton banyak sekali YouTube channel tentang jurnalis investigator yang menyelidiki hal serupa di Asia Tenggara tentang hal yang kebetulan sama, dan ternyata emang isu ini cukup semarak ya, dan masih terjadi sampai sekarang. Jadi itu membuat saya mendalami lebih jauh apa sih pekerjaan mereka dan apa sih pengorbanannya, apa sih resikonya. Dan itu setelah saya pahami, dan itu membuat saya lebih yakin dan lebih mantap mendalami peran Nafi. Pak Ian dulu. Assalamualaikum, saya Yan. Sebagai Tax di The Furious ini, karakter Tax ini adalah seorang yang baik dan penurut terhadap bosnya. Jadi pendalaman karakter saya lebih ke persiapan untuk melaksanakan tugas-tugas dari bos untuk membunuh dan lain. Jadi Pertamanya baik, tapi baik sama bos untuk ada twistnya ya. Itu. Jadi lebih banyak ke latihan, termasuk koreo aksinya. Dan ini satu kebanggaan tersendiri buat saya. Terima kasih untuk Kenji yang telah mempertemukan kembali saya dengan setelah Joe Taslim setelah 16 tahun. 16 tahun ya. Di The Raid 1. Jadi yang sempat tahu atau dengar Jaka Medog mungkin ini setelah 16 tahun kita jumpa lagi dengan tempo yang sangat beda ya di sini. Yang ini lebih gila lagi. Lebih Tapi cantik. hebatnya kita tidak terlihat berusia ya, tidak aging ya. Sama saja. Masih muda. Sama kan 16 tahun yang lalu sama sekarang. Macam baru semalam saya. Ya, kita perkenalkan, saya vampir. Saya masih hadis begitu. Oke, jadi soalan kedua saya. Ya. Apa kelainannya berlakon di dalam produksi Hong Kong berbanding dengan Hollywood dan Indonesia, dan contoh macam Pak Yayan juga di Malaysia. Mungkin kita boleh dengan Pak Yayan juga, sebab Pak Yayan pernah berlakon di 4 produksi daripada 4 negara ini. Saya rasa kalau kita bisa bicara tentang perbezaan dalam sebuah produksi, kita tidak usah cakap macam mana produksi di Malaysia dengan Indonesia, dengan Hong Kong dengan Hollywood. Kalau kita bicara tentang produksi Malaysia dengan Malaysia atau Indonesia dengan Indonesia, beda produksi itu pasti akan beda. Betul. Ya, tapi buat saya sendiri sebagai seorang pelakon, saya pastikan bahwa siapapun atau dimanapun saya bekerja, yang jadi patokan atau yang harus saya ikuti itu adalah bahwa setiap director punya visi dan misi tersendiri. Jadi dia punya konsep cerita seperti apa, itu yang mungkin harus saya ikuti. Gitu. Jadi mungkin perbedaan itu bukan sesuatu yang karena sebuah proses, tapi karena sebuah visi. Ya, untuk seperti ini ya harus begini. Jadi kita tidak bisa saya biasa seperti ini. Untuk seperti ini ya harus begini, tapi untuk membuat ini ya harus seperti ini. Jadi kita menyesuaikan. Jadi bukan sebuah perbedaan, tapi itu sebuah keharusan untuk sebuah misi ataupun visi. Beradaptasi dalam betul. Oke, jadi macam Joe sendiri bagaimana? Dan mungkin akan ada future untuk berlakon dalam Malaysia pula?
Wah, Belum lagi Udah. belum lagi. udah beberapa ada diskusi ya. Udah beberapa kali diskusi. Belum jodoh ya. Belum jodoh karena saya juga mencari karakter yang sangat cocok karena saya iya tapi udah berdiskusi sama beberapa produser director di sini lagi mencari suatu materi yang menarik yang saya juga bermimpi untuk suatu saat Indonesia Malaysia tuh kolaborasi bikin film aksi. Itu mimpi saya sih. Mimpi saya gimana dua saudara ini yang sama-sama satu rumpun ini kalau bergabung membuat satu film aksi bersama, saya rasa itu mimpi saya sih. Saya rasa ada Kang Yan yang punya pengalaman syuting di sini dan banyak sangat talenta-talenta di sini yang luar biasa. Kalau kita menjalin kekuatan, saya rasa kita bisa menguasai Asia dan Hollywood juga. Amin. Bisa. Oke, jadi saya mau bertanya sedikit soalan tentang isu semasa. Ada kaitan dengan film juga. Apa pendapat Joe dan juga Pak Yayan tentang penggunaan AI dalam film menggunakan AI mengganti CGI, dan sekarang ada juga setengah film yang menggunakan AI untuk menggantikan koreografi aksi lagi. Betul. Jadi sebagai selaku perintis untuk film aksi di serantau ini, apa pendapat kalian? Teknologi pastinya akan selalu berjalan maju. Dan kita kalau tidak bisa merangkul teknologi, berarti kita tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Tapi untuk dalam seni, khususnya seni, saya rasa setiap penulisan suatu cerita, setiap pendalaman suatu karakter dan mendesain suatu koreografi kan ada proses. Di mana inspirasi seorang director atau desainer koreografer atau aktor kita mempunyai proses. Dan proses itu kan sebenarnya yang menarik. Jadi kalau kita nonton film kan sebenarnya apa yang kita nantikan adalah behind the scene-nya. Kan? Behind the scene-nya apa inspirasi direkturnya, apa inspirasi koreografernya. Tapi kalau AI, sebagus apapun yang bikin, terus kalau behind the scene-nya kita mau tanya, itu kan prompt saja. Benar. Jadi aku rasa juga AI tetap akan membuat sesuatu yang luar biasa. Tapi kan kita penonton film kan kita mencintai seni. Seni itu berarti ada yang dirasakan, ada proses, ada inspirasi, ada imajinasi. Dan itulah yang membuat lagu, film, animasi itu mempunyai nyawa. Jadi aku sih tidak khawatir ya. Karena kalau mau nonton AI bikin sebagus apapun, tidak akan bisa punya rasa yang sama dibanding kita melihat, wah director ini waktu bikin ini dia terinspirasi waktu dia kecil, dia ada cerita di situ dan itu membuat kita lebih connect suatu karya seni. Jadi AI akan tetap lebih maju dalam hal instan dan mungkin akan ada penggemarnya. Tapi sebagai pencinta film, musik, seni, pop culture, kita pasti akan selalu memilih karya-karya seni yang mempunyai roh, nyawa. Gitu. Jadi macam Yayan ada sebab Yayan sendiri selaku director menjadi director koreografer aksi. Jadi bila melihat AI seakan-akan mahu menggantikan kerja orang sebegini. Jadi apa perasaan Yayan? Kalau saya rasa sih kita tidak perlu terlalu khawatir ya, karena kalau bicara tentang seni, tentang karya, itu kita akan bicara tentang rasa. Nah kalau AI sendiri, kalau itu bisa membantu untuk menyampaikan rasa itu, untuk proses penyampaian rasa itu dengan melalui teknologi, kenapa enggak gitu kan? Itu bisa menjadi sebuah kolaborasi antara the real dengan karya AI. Karena kalau real itu memang di dalam, ya saya sampaikan tadi, dalam seni itu tidak hanya gerak, tapi ada irama dan rasa. Nah mungkin kalau gerak, irama mungkin bisa kita ciptakan. Benar. Tapi kalau untuk memunculkan rasa itu tidak bisa dengan alat. Prompt saja. Ya. Untuk membuat sesuatu yang bagus, untuk dinikmati mata, itu kita buat sebagus mungkin dengan apapun bisa. Tapi kalau untuk bisa menyampaikan sesuatu yang sampai ke rasa,
hanya dengan rasa kita lakukan. Setuju. Itu aja. Okay, jadi satu lagi soalan lebih bittersweet sedikit Ya. sebab memandangkan saya dengan Joe juga sudah bertemu kembali selepas 16 tahun. Jadi sewaktu berlakon di dalam derik dahulu, pernah tidak terdetik waktu itu kalian berdua akan berada seperti ini. Wah. Gimana itu takdir ya? Nggak pernah ya? Tidak pernah sih. Karena The Raid itu kita masih baru ya. Aku film kayaknya film berapa? Kedua ya. Film kedua. Itu film kedua saya. Aku film aksi pertama. Sebelumnya main film horor, thriller, dan The Raid itu film aksi pertama. Jadi pada saat kita proses itu kita nggak pernah terpikir bahwa akan sejauh ini mainnya gitu. Tapi pada saat itu kita melakukan semuanya dengan sepenuh hati sih. Karena kita emang percaya sama Gareth dan kita percaya tim yang ada itu memang mempunyai passion yang tinggi. Dan seiring sejalan hari demi hari proses itu semakin membuat kita confident kita melakukan sesuatu hal yang cukup luar biasa ya. Dan kebetulan kita Ya. sama-sama pecinta olahraga bela diri. Betul. Ya, sampai akhirnya kita mendapatkan film kita belum selesai syuting pada saat masih setengah jalan. Terus kita udah pre-sales untuk teritori di Eropa, di beberapa negara. Dari situ mungkin kita baru, oh my God, kita belum selesai aja, orang pada mau rebutan untuk beli film itu kan. Jadi kita semakin semangat sampai akhir film itu semangatnya jadi 5 kali lipat gitu ya. Jadi walaupun ya babak belur juga sih. Okay. Saya rasa itu saja dan sekali lagi tahniah kerana daripada dari sudah sejauh sebegini saya mendoakan lebih sukses Terima kasih Amin. Adi. Terima kasih. di sini tapi secara global. Amin. Okay, terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih semuanya.